itu dapat berjalan dengan lancar. Saya kepada kelas untuk dapat menyapa anak-anak. Halo, selamat pagi 10 OA. Akan mendengarkan pengarahan cara belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Lekta Januar SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Lekta Januar. Selamat pagi anak-anak. Salam Pagi. buat kita semua. Pagi. Baik, sebelum kita mulai, Pagi, Pak. yel-yel SMK. Kalau saya bicara SMK, maka jawabmu sambil mengepalkan tangan. Bisa. Bisa. Gamaliel menjawab luar biasa. Gamaliel Kasual Durisa. Luar biasa. Bisa, SMK bisa. Bisa. Gamaliel. Luar biasa. Bagus. Persaudaraan. Unsur 6 mau. Perkenalkan nama saya Lekta Januar. Saya kebetulan diberi Cara kepercayaan belajar. sebagai security Mas, Megi di badan nih, Mas. yang menemani semua kegiatan belajar mengajar di Gamaliel 1. Mungkin. Anak-anak yang saya banggakan, kalian mulai belajar tentunya dari usia balita sampai saat ini. Hanya saja belajarnya berbeda-beda. Nah, saya mengucapkan selamat bergabung di SMK Gamaliel 1 Madiun, SMK Kelompok Teknologi dan Rekayasa yang selalu berinovasi dan mempunyai kepedulian untuk selalu menjawab tantangan mendidik masa depan. Sebelum ke arah cara belajar, sebetulnya apa sih pengertian belajar itu? Tentunya kita harus tahu dulu definisi belajar. Anak-anak yang saya banggakan, supaya nanti tidak belajar dengan tekanan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik, maka pengertian belajar kita harus tahu dulu. Banyak pakar dan banyak ahli menyampaikan tentang pengertian belajar. Tetapi paling tidak, pada intinya bahwa belajar itu adalah sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang sudah dilakukan. Secara garis besar berarti belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Dari belum tahu menjadi tahu, dari belum terampil menjadi terampil, dari kalian kemarin tidak mengenal SMK, sekarang ini kita akan belajar berkaitan bagaimana belajar di dunia SMK. Nah, berkaitan dengan itu, maka perjalanan waktu 3 tahun ini untuk senantiasa belajar dengan baik, dengan tekun, sehingga kamu bisa tentunya terampil dan berkompeten di dalam sebuah kompetensi yang sudah kamu pilih. Anak-anak yang saya banggakan, kenapa kita istilahnya harus mengetahui apa pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, kalau tadi hanya belajar saja, sekarang saya berikan sebuah materi berkaitan dan efisien. Nah, apa toh belajar efektif itu? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan. Kadangkala kita belajar karena terpaksa, sehingga kita sudah tidak senang. Tidak senang sama mata pelajarannya,
akhirnya juga tidak senang sama gurunya. Kalau sudah dua-duanya ini tidak tercapai, yang rugi sebetulnya Cak Dori. tidak belajar dengan baik, kenapa mencintai gurunya yang sudah memberikan transfer ilmu, sehingga yang rugi tentunya kalian sendiri. Mas Dori. Anak-anakku yang saya banggakan. Mas Tati. Yang kedua, supaya belajar itu efektif, maka harus terjadwal. Nah, kita mempunyai waktu 24 jam sehari. Tentunya waktu-waktu itu, karena sekarang ini kalian masih dalam masa-masa sekolah, maka kalian harus Oh, materinya cara belajar dong. yang baik. Di sekolah sekitar 10 sampai 14 jam sehari. Kemudian kalian harus belajar bagaimana bersikap. Keluarga, bisa dari lingkungan. Ini harus terjadwal dengan baik supaya punya kebiasaan yang baik pula. Kalau pola kebiasaannya sudah baik, maka kalian akan bisa memiliki jiwa kedisiplinan, jiwa tanggung jawab, dan jujur untuk mengatur kehidupan. Berikutnya, supaya belajar itu efektif, hendaknya tidak memakan banyak waktu, tapi hasilnya maksimal. Nah, ini yang harus menjadi kalian, bahwa ketika belajar harus ada ini. Ketika bekerja harus ada produknya, entah itu bentuk barang atau bentuk jasa. Sehingga yang SMK berdasarkan adalah standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan itu diterapkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian miliki. Sehingga ketika kamu sudah memilih satu kompetensi keahlian, bisa teknik audio video, instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan atau teknik dan bisnis sepeda motor, kalian sudah mulai belajar apa standar kompetensi lulusan yang akan dicapai. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada anak-anak, tolong mic-nya dimatikan. Kalau masih bersuara, kami akan mengeluarkan kalian dari pertemuan ini dan dianggap tidak hadir. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sudah mengingatkan dari tadi untuk mematikan mic. Ada pengarahan, tolong didengarkan baik-baik, nanti ada tugas. Sekali lagi saya mohon mematikan mic, tolong menghargai orang yang sedang ngomong. Dan kalau nanti masih tetap ada suara, di sana mic-nya tidak dimatikan, maka kami akan keluarkan dari meeting virtual ini dan kami anggap tidak hadir. Otomatis nanti oleh wali kelas akan diberikan sanksi. Oke, terima kasih. Saya berharap bahwa kalian bisa untuk bertanggung jawab, bisa untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke, terima kasih. Serahkan kepada Bapak Lekta Januar untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Enda. Anak-anak yang saya banggakan, saya lanjutkan. Hal-hal seperti instruksi yang Bu Enda sampaikan ini juga merupakan bentuk kita dalam belajar. Artinya selalu ada perintah, instruksi yang harus dikerjakan. Nah, belajarnya dari mana? Ya dari kita mendengarkan atau membaca perintah itu dan melakukannya. Kalau tadi kalian masih rame atau berbicara sendiri-sendiri, nah wujud belajarnya sekarang karena sudah diberi informasi, diberitahu, maka kalian semua hendaklah mau berubah dan mau mendengarkan. Itu wujud belajar yang real.
Nah, sekarang kenapa kalian semua perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Anak-anak yang saya banggakan, waktu 3 tahun itu tidaklah panjang atau lama. Waktu 3 tahun jika dijalani dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tidak akan terasa. Kamu rasakan sendiri, ternyata kamu sudah melalui 2 tahap. SD sudah lulus, SMP sudah lulus, dan sekarang SMK. Nah, 3 tahun ini hendaklah kalian penuhi dengan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Sehingga dengan keberhasilan ini kamu menjadi sempurna. Kamu menjadi kebanggaan orang tua, kamu juga banggakan diri kamu sendiri, sehingga halal prinsip kamu itu bisa belajar dan anak-anak yang saya banggakan belajar membutuhkan banyak waktu yang dibuang sia-sia. Semua harus bisa menikmati perjalanan panjang ini. 3 tahun belajar di SMK ini akan menjadi sebuah keberhasilanmu 20-30 tahun yang akan datang. Anggap saja sekarang umurmu 17. Kalian mungkin hidup sampai umur 60 atau 70 tahun. Berarti masih ada sekitar 53 tahun yang akan datang. Kamu saat ini, kalian semua saat ini repot belajar 3 tahun, meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kompetensi supaya kalian bisa terampil. Tetapi setelah lulus, kalian bisa bekerja dengan nyaman, bekerja sesuai dengan passionmu, bekerja sesuai cita-citamu. Dan kehidupanmu tidak akan susah selama kalian bisa mempunyai keterampilan. Tetapi jika kalian menyia-nyiakan waktu 3 tahun ini, kebalikannya, kehidupanmu akan menjadi susah selama 47, bahkan 57 tahun. Karena apa? Kamu tidak punya keterampilan apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa untuk menikmati hidup. Memang rezeki, keberuntungan itu selalu ada dan menyertai kalian. Karena Tuhan biasa memberkati setiap orang. Tetapi Tuhan juga ingin bahwa kalian itu juga terampil. Orang tua juga ingin kalian itu bisa mengembangkan orang tua. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar mempersiapkan untuk belajar lebih efektif supaya kita berhasil dan hidup kita menjadi sempurna. Anak-anak yang saya banggakan, mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Nah, ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ketika kita senang dengan dunia kita, maka kita juga akan mencintai setiap pekerjaan dan belajar kita. Otak kita ini juga dipengaruhi dengan kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita lelah, otak kita juga akan menjadi lelah. Oleh karena itu, pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya, supaya kalian semua bisa tetap sehat dan tetap semangat, sehingga ketika masuk di sekolah pagi hari, kalian tidak terbebani, tidak rasa-rasen, sehingga semangat belajar yang akhirnya menjadi kesuksesanmu. Demikian juga dengan kondisi fisik kita. Anak-anak yang saya banggakan, kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Seringkali saya melihat bahwa kalian di masa-masa pandemi ini yang harusnya di rumah saja, yang harusnya jaga jarak, malah nongkrong bersama di kafe atau di tempat-tempat keramaian yang lain. Nah, bahkan sampai
pagi hari. Nah ini yang harus mulai dikurangi. Karena apa? Kalau kalian sendiri kurang tidur, banyak sekali begadang, maka fisik kita lama-kelamaan, karena kita masih muda mungkin tidak terasa, tetapi nanti lama-kelamaan otak kita juga tidak dapat bekerja dengan maksimal, karena sudah capek. Berikutnya, kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Nah ini yang jadi masalah. Seperti gambar di depan tadi, seringkali kita datang ke sekolah karena takut hanya absen, kita tidak peduli dengan kompetensi apa yang mau kita terima, kita datang ya sudah, gelosor, tidur di meja sekolah, bangku sekolah. Nah ini tidak baik, oleh karena itu manajemen waktu, mengapa harus terjadwal, ini yang harus kita mulai bertanggung jawab di sana. Menghargai waktu yang diberi oleh Tuhan dengan kondisi-kondisi kalian yang seharusnya memang harus dikerjakan. Kemudian anak-anak yang saya kasihi, bahwa informasi yang pernah kita terima ini kita pergunakan lagi saat kita memang memerlukannya. Artinya ilmu pengetahuan yang sudah kita terima nanti akan berguna ketika kita bekerja atau menghadapi tantangan atau menghadapi kesulitan. Sehingga dengan bekal ilmu yang cukup, keterampilan yang kompeten dan menguasai, maka kita tidak akan takut dengan kondisi-kondisi di luar sana. Karena seringkali kita juga mengalami kakak-kakak kelasmu yang lain, ketika diminta untuk bekerja di luar kota, mereka takut karena mereka tidak siap dengan kompetensi di luar. Mungkin di Madiun ini sudah ahlinya, tetapi begitu keluar dari Madiun atau Madiun Raya ini, maka mereka bisa saja karena merasa kompetensinya kurang, sehingga mereka tidak bisa menikmati bekerja di luar kota. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif. Anak-anakku yang saya banggakan, faktor yang utama adalah apa kira-kira? Ya, kamu benar. Faktor yang utama di dalam efektif belajar adalah perhatikan dirimu sendiri. Anak-anak yang saya banggakan, kenapa kita harus perhatikan dirimu sendiri? Kalau kita sudah bisa memperhatikan diri kita sendiri, kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan juga bisa mengasihi orang lain, akan bisa mengasihi pekerjaan kita. Nah, kalau kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mau menyayangi orang lain? Nah, apa yang menjadi kendala ketika kita harus menyayangi diri sendiri? Kadangkala kita merasa bahwa hal-hal yang kita lakukan selama ini itu wujud sayang terhadap diri kita sendiri. Tetapi malah kebalikannya. Realitanya, hal-hal yang sudah kita lakukan saat ini, yang sering kita kerjakan saat ini, ternyata malah itu menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah istilahnya kendala yang tidak terasa itu akan menghambat masa depan kita. Contoh sederhana, kita merokok, kita minum minuman keras, kita begadang. Ini akan menjadi, ya di kemudian hari akan susah ketika kita nanti punya cita-cita mungkin mendaftar TNI, mendaftar menjadi Polri, atau menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan yang mempunyai grade, aturan, kriteria, tidak boleh merokok, jasmani fisiknya harus baik, kemudian tidak boleh tindian, tidak boleh ada tato. Nah ini yang harus kita perhatikan supaya kalian nanti tidak terhambat ketika kalian akan memasuki dunia lapangan pekerjaan. Demikian juga ketika nanti akan melanjutkan nilai yang kalian peroleh
harus baik, minimal di atas rata-rata, sehingga ketika kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi tidak akan kesulitan. Bahkan banyak beasiswa, banyak cara untuk masuk, salah satunya melalui prestasi akademik. Nah, oleh karena itu mari kita mulai memperhatikan diri kita sendiri, supaya apa? Supaya untuk kita sendiri nanti di kemudian hari tidak menjadi repot. Nah, mari kita cek bagaimana emosimu. Masa muda memang masa yang menyenangkan, tetapi ingatlah bahwa semua itu ada pertanggungjawabannya, baik kepada Tuhan maupun juga sesama kita. Anak-anak yang saya banggakan, emosi positif itu harus kita punyai dan selalu ada di sanubari kita. Emosi negatif sampai hari ini tidak ada manfaatnya. Tidak usah berkelahi, tidak usah ikut-ikutan geng-geng yang tidak jelas. Atau juga kegiatan-kegiatan negatif yang menurut kalian saat ini itu bukan negatif, tetapi ternyata menjadi sebuah kegiatan negatif. Ini juga harus diperhatikan. Mulailah selalu memancarkan emosi positif bagi kita sendiri. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan kita, mari kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, emosi positif ini akan membuat sebuah kekuatan di otak kita. Kalau kita selalu berpikir dan beremosi positif, maka otak kita juga akan selalu berpikir yang positif. Kebiasaan kita juga akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan bahkan apa yang kita lakukan ini juga berdampak bagi sekeliling kita. Dan itu membawa keberadaan kita menjadi sebuah keberadaan yang positif. Nah, ketika kekuatan kita menjadi kekuatan otak yang positif, anak-anak, maka tentunya kita akan mudah berhasil. Saya katakan mudah, keberhasilan itu berpihak pada kita, karena kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, hal-hal prinsip yang menjadi keberhasilan itu tentunya ada di kalian sendiri. Melalui apa? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan kalian pelajari dan akan kalian nikmati di sekolah ini. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan yang menjadi kekuatan kita untuk anak-anak bisa perhatikan. Ketika kita semua menjadi sebuah keberhasilan yang positif, maka kehormatan diri. Kita diajeni, bukan kita minta diajeni, tetapi itu akan otomatis. Ketika kita berhasil, maka derajat kita juga naik. Siapa tahu yang saat ini tidak ingin mengangkat derajat orang tua, atau diri kita sendiri sajalah. Sehingga mari kita mulai memperhatikan diri kita, karena semua itu berasal dari kita, untuk kita, dan oleh kita, di dalam memanage apa yang akan menjadi masa depan kita masing-masing. Anak-anak yang saya banggakan, dengan emosi yang positif, dengan kekuatan otak yang positif, kita akan berhasil, yang pada akhirnya kehormatan diri kita boleh bisa bersama-sama kita nikmati. Nah, ini adalah jargon ketika kita selalu belajar di SMK. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kalau saya bilang SMK, maka jawabannya adalah bisa, hebat. Tuh. Kalau kita ngomong Gamaliel, maka jawabannya dahsyat, luar biasa. Nah, ini mau tak mau, SMK bisa dan hebat, ini jargon yang menyemangati kita untuk kita siap kerja, kita selalu santun, mandiri, kreatif, penuh inovasi di dalam menjadi siswa SMK. Nah, anak-anak yang saya banggakan, di SMK ini sangat banyak, ada banyak kompetensi keahlian. Sehingga mau tidak mau, apa yang harus kita
persiapkan. Nah, secara prinsip yang harus kita persiapkan untuk menjadi sebuah SMK yang hebat adalah kita harus mau dan mampu untuk ya menyelenggarakan dengan seksama apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah ini. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Ini salah satu usaha yang harus kita pahami bersama. Bahwa kita harus mulai menciptakan minat dalam diri kita dengan bertanya ini. Ada 4 pertanyaan sederhana. Apa kira-kira yang harus kita kerjakan untuk kita boleh memperhatikan diri kita sendiri? Yang kedua, manfaatnya apa untuk diri kita sendiri? Tidak apa-apa, kesannya kita egois, tetapi memang kita harus menata diri kita sendiri, supaya kita tidak lekang oleh waktu. Terus bagi kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita bagikan, dan apa yang manfaatnya bagi kita. Berikutnya adalah apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah habit supaya AMBK ini, apa manfaat bagiku, betul-betul bisa tercapai untuk keberhasilan kita bersama. Anak-anak yang saya banggakan, berkaitan dengan AMBK ini, sudahkah punya gambaran untuk melangkah berikutnya? Sudah punya gambaran? Nah, kalau memang sudah punya gambaran, tentunya kalian harus mulai mempersiapkan itu. Mempersiapkan itu supaya prosesnya semakin cepat. Oke. Nah, yang pertama, kita harus tahu sikap kita di dalam belajar. Tergolong di mana? Silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Ini berkaitan dengan kondisi kalian dalam belajar. Kondisi kalian dalam belajar yang jelas senantiasa menemukan gaya belajar. Ya. Temukan gaya belajarmu. Silakan nanti yang paling cocok yang mana. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Artinya ketika kamu menerima telepon atau bicara dengan teman melalui telepon, tanganmu itu ya umek, coret-coret, tidak hanya bicara saja. Kemudian apakah kamu berbicara dengan cepat? Seperti saya ini mungkin berbicaranya terlalu cepat, mohon maaf. Maka kita berbicara dengan cepat, sehingga kita ya merasa pembicaraan kita ini, kamu merasa tidak ada ujung pangkalnya begitu, tetapi pembicaraanmu terlalu cepat. Kemudian apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, kalau 3 kriteria ini ada di kamu, maka kamu kayak belajar visual. Kayak belajar visual.
Praying go karena sih. Berikutnya, gaya belajar yang kedua yang harus kamu temukan. Kalau dari 3 kriteria tadi tidak ada, kamu pilih di sini. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Bukan karena gila begitu ya, tetapi memang kadang-kala kita ngomong-ngomong sendiri, tetapi karena itu wujud sebuah ekspektasi kita. Kemudian apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Nah, kalau kamu lebih menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku, ini juga berkaitan dengan gaya belajar. Kemudian apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, ini termasuk kelompok belajar auditorial. Kalau tadi yang pertama kelompok belajar visual, yang kedua kelompok belajar auditorial, kemudian yang berikutnya adalah ada satu kelompok belajar lagi yang mungkin ini gaya belajarmu. Di pertama, oh bukan saya Pak. Kedua, oh bukan saya Bu. Nah, berikutnya adalah gaya belajar yang lain. Kalian bisa melihat apakah tetap di sini. Ini gaya belajar kinestetik. Cirinya apa? Cirinya untuk gaya belajar kinestetik yang pertama adalah gaya belajar kinestetik yang menjadi ciri. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika jalan? Nah, berikutnya, apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Pas bicara, umek, pakai tangan, pakai kaki, begitu. Sehingga kamu merasa nyaman di situ. Ataukah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Nah, ketiga ciri ini adalah ciri belajar kinestetik. Nah, silakan kalian mulai mengingat-ingat, saya termasuk tergolong belajar jenis apa. Yang saya banggakan, everyone is number one. Ini juga selalu pernah menjadi soundtrack-nya filmnya Jackie Chan, ya. Everyone is number one. Artinya bahwa setiap dari kalian adalah nomor satu. Nomor satu bagi diri kalian sendiri. Juara satu. Dan kalian harus tanamkan itu bahwa saya adalah sang juara. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Ya, kami kembali mengingatkan, apa tujuanmu dalam belajar? Bagaimana kemampuan belajarmu? Dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ini harus kamu targetkan. Pilihlah salah satu cara belajar yang paling kamu anggap baik, supaya potensimu maksimal, dan juga pergunakan waktu yang ada, targetnya kapan harus selesai, dan juga berkaitan dengan hal-hal apa saja yang mendukung untuk kalian belajar. Nah, sekarang dengan lingkungan. Anak-anak yang kami banggakan, berdamailah dengan lingkungan kalian. Jikalau di lingkungan kalian banyak hal-hal negatif, saya ingatkan kembali untuk selalu berpikir positif dan selalu mempunyai prinsip-prinsip yang memang menjadi sebuah ciri khasmu. Nah, pilihlah tempat belajar yang menurutmu nyaman. Kemudian kalau perlu gunakan musik. Nah, ini ada dua yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai belajar. Dilihat, ketika tanpa musik, kira-kira denyut nadi dan tekanan darah itu meningkat atau tidak? Atau gelombang otak semakin cepat atau tidak? Otot-otot menegang atau tidak? Nah, kalau kalian dengan musik ada hal-hal prinsip yang
dalam 3 kategori itu, maka berarti kalian sulit konsentrasi ketika kalian belajar tanpa musik. Tetapi kalau dengan musik dengan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks, maka kalian malah dapat konsentrasi. Maka disitulah kalian juga harus menikmati belajar dengan metode-metode. Ini hanya satu model metode belajar dengan musik, gitu. Maka silahkan pilih mana yang membuat kalian nyaman. Tantangannya adalah ketika kita belajar dengan musik, maka kita juga bisa menikmati otak kanan dan otak kiri kita untuk selalu berpadu. Tapi kalau nyaman dengan kesunyian, ya itu juga menikmati otak kanan dan otak kiri pemberian Tuhan kita. Kemudian anak-anak yang saya banggakan, sekarang teknik apa yang bisa kalian lakukan? Nah, sekarang teknik itu adalah cara. Ketika kamu belajar, apakah kamu senang dengan mencatat bebas, atau kamu senang dengan peta pikiran? Nah, kenapa? Untuk teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk bisa membentuk sebuah pesan dan kesan, otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar atau bentuk-bentuk suara, dan suara itu sendiri. Jadi, teknik peta pikiran sebetulnya sangat efektif. Karena apa? Karena dengan melihat, mendengarkan, semua otak kita bekerja, dan kalian saya yakin lebih senang itu untuk menikmati cara belajar efektif. Nah, sekarang bisa kita lihat peta sukses belajar kita. Nah, kalau melihat sekilas ini kan ruwet. Kalian langsung males sih, karpe opo. Tetapi paling tidak, anak-anak yang saya banggakan, dengan kita membuat pola atau membuat peta, kita bisa mengelompokkan. Satu, apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama juga harus kita memperhatikan adalah pra-belajarnya. Anak-anak pra-belajar ini kembali. Nah, ada motivasi, kemudian gaya belajar, dan kita juga harus memberikan nutrisi kepada otak kita untuk diajak berolahraga. Bukan terus mangguk-mangguk begini biar otaknya senam atau geleng-geleng, tapi bagaimana kita merefresh otak kita. Nah, motivasi ini jadi kayak belajar dimulai dari motivasi. Bisa datangnya dari orang di sekeliling kita, dari kita sendiri, atau memang motivasi itu karena target, ya, sesuatu yang mau kalian dapat. Kalau gaya belajar tadi, silakan dikondisikan. Kalian biasa visual, auditorial, atau kinestesia, atau kinestetik tadi. Ini yang pertama. Jadi pra belajarnya harus disiapkan dulu. Kalau mau belajar sudah males, sudah rasa-rasan, maka ya kasihan ketika belajar pun tidak akan bisa maksimal. Berikutnya setelah pra adalah ada proses belajar. Tentunya proses belajar ini bisa dimulai dari berdoa. Supaya apa? Supaya kita juga lebih tenang, lebih tahu akan mendengar pesan-pesan apa yang menjadi clue-clue kita nanti. Ya, kemudian anak-anak kita juga bisa membuat proses belajar ini dengan banyak hal, bisa teknik mencatat bebas, peta pikiran, dan juga belajar dari lingkungan. Tetapi juga jangan merenteng belajar terus, silahkan break. Makanya di kami juga ada istirahat. Dan tentunya terakhir adalah pasca belajar. Pasca belajar ini bisa kita mereview lagi apa yang sudah kita pelajari. Atau kalau memang kita mempunyai ingatan yang kuat, ya kita bisa menikmati teknik memori belajar kita dengan baik.
Berikutnya, yang bisa kita lakukan adalah apakah sumber belajar itu hanya buku saja? Saat ini tidak. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kita nikmati, karena sumber belajar ini sekarang sudah kaitannya dengan literasi, bisa dari Bapak Ibu guru, bisa dari sumber-sumber yang lain, Google, YouTube, dan lain sebagainya, dan juga bisa dari lingkungan kita. Selanjutnya, berkaitan dengan jadwal. Kenapa kita harus terjadwal? Anak-anak yang saya banggakan, bahwa kita belajar memang harus ada budayanya, tidak hanya syukur belajar. Karena apa? Dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter kita, dan karakter itu akan menjadi budaya. Oleh karena itu, di SMK Gamel 1 Madiun, per jamnya 45 menit. Kalau di SMP kan mungkin 40 menit. Kalau kita adalah 45 menit. Dan perlu kalian ketahui lagi bahwa saat ini kita belajar sebanyak 5 hari kerja dengan 52 jam per minggu. Atau bisa dikatakan maksimal sehari itu belajar 14 jam. Jadi mulai pukul 7.00 sampai 18.30 sore. Nah, kenapa ini kita berlakukan? Jangan mengeluh, jangan istilahnya terus kecewa, karena budaya industri mewajibkan kita belajar seperti itu. Bahkan kalau nanti bekerja, ada 3 shift, shift pagi, shift siang, sama shift malam. Nah, untuk mempelajari itu, maka kita harus belajar mulai dari budaya industri itu. Bahwa ketika kalian ditempatkan dimanapun, kalian boleh menikmati. Berangkat pagi, terima kasih. Berangkat agak siang, terima kasih. Berangkat sore juga terima kasih. Kenapa ini berlaku? Karena memang beberapa bengkel ini sangat tinggi mobilitasnya, sehingga kita perlu mengaturnya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Tentunya kita harus cukup istirahat. Kemudian kita juga harus memprioritaskan tugas-tugas, ya, dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk diskusi, baik melalui WA, grup, ataupun japri ke Bapak Ibu guru jikalau kalian kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak yang saya banggakan, bahwa belajar dimanapun dan kapanpun tidak akan menjadi sebuah masalah jikalau kalian sudah senang. Ini rencana jadwal belajarnya. Jadwalkan waktu untuk setiap sesi belajar. Ini sudah ada nanti jadwalnya. Kemudian kita lanjutkan. Pilih tempat yang nyaman. Seperti tadi kamu nyamannya belajar di mana. Kemudian rencanakan kapan mengumpulkan tugasnya. Kemudian jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin, pagi, siang, atau sore, dan jadwal review untuk kegiatan kamu sehari-hari. Karena kamu juga masih butuh untuk sosialisasi ke teman-teman. Besok bal-balan, besok dolan bareng. Nah, berikutnya di Gamaliel 1, anak-anak yang saya banggakan, ada 5 kompetensi keahlian yang bisa kamu pilih dan kamu sudah memilihnya. Ada teknik audio video, ini termasuk dalam bidang keahlian elektronika, teknik listrik, instalasi tenaga listrik, masuk dalam bidang ketenaga listrikan, teknik pemesinan, masuk bidang pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik dan bisnis sepeda motor, ini masuk dalam bidang keahlian otomotif. Nah, selama belajar selama 3 tahun nanti, kalian akan berjumpa dengan kelompok mapel wajib A. Ada 6 mapel mata pelajaran. Mulai pendidikan agama, budi pekerti, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan matematika. Jangan takut dengan matematika, senangilah matematika, karena matematika akan kita gunakan sampai kapanpun.
Kemudian wajib B ini ada 2 mapel, penjas dan seni budaya. Kemudian mulok sesuai SK Gubernur kita memakai mulek bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dan ada peminatan. Nah, peminatan ini ada C1, kelompok C1, dasar bidangnya, dasar bidang keahliannya ada 3 mata pelajaran dan ini diterima oleh semua kompetensi keahlian yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada fisika dan ada kimia. Dan kelompok C1 ini hanya diajarkan di kelas 10. Kemudian di C2 sesuai dengan dasar program keahliannya ada beberapa mata pelajaran 3-4 dan ini yang akan mendasari kalian masuk dalam jurusan-jurusan yang kamu pilih. Dan di sini sudah mulai berbeda. Masing-masing kompetensi kalian mata pelajarannya berbeda-beda. Demikian juga dengan C2 dan C3 mulai kelas 10 sampai kelas 12 ada sekitar 9 sampai 13 mata pelajaran yang harus kamu habiskan baik di kelas 10, 11 maupun 12. Dan kita juga ada punya ekstra wajib yaitu pramuka. Selain itu juga ada ekstra yang lain yang boleh kamu minat, yang kamu boleh pilih sesuai minat bakatmu masing-masing. Selain itu nanti di kelas 11 ada program PKL. PKL selama 6 bulan kita akan belajar di industri dan akan dilakukan di kelas 11. Nah, oleh karena itulah bedanya dunia SMK dengan dunia SMA. Kita punya kegiatan-kegiatan yang banyak sekali dan itu harus kita habiskan selama 3 tahun. Dan kalian akan mendapatkan predikat lulus jikalau semua program kalian yang kalian rencanakan mata pelajarannya tuntas dan memang betul-betul kalian kompeten di dalamnya. Di sana kamu bisa menikmati bagaimana belajar sikap. Sikap ada 2 untuk KI 1 dan KI 2, kemudian belajar keterampilan dan belajar pengetahuan. Nah, sekarang saya akan mencoba mengevaluasi diri. Kalian tidak usah menjawab dengan keras, tetapi jawablah di dalam hati. Untuk mencapai sukses kalian belajar efektif, pertanyaan pertama, apakah kamu suka membaca? Atau kamu suka bercerita? Atau kamu suka menghafal? Mana yang kalian sukai? Berikutnya, apakah kamu senang belajar kelompok atau belajar sendiri? Senang kerpok, ngerumpi, atau belajar sendiri? Nyaman belajar sendiri. Berikutnya, kamu butuh banyak waktu atau sedikit waktu untuk belajar itu. Karena mohon maaf, kecerdasan masing-masing kan berbeda. Mungkin salah satu sekali diberitahu langsung bisa. Tetapi teman yang lain 2-3 kali baru paham dan bisa. Apakah kamu juga membaca sumber lain selain buku pelajaran? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Jadi tidak buku pelajaran itu satu-satunya sumber, tidak, tetapi bisa referensi yang lain. Kemudian apakah kebiasaan belajarmu dapat membantu kamu untuk sukses? Nah, itu pertanyaan evaluasi diri yang harus kalian sama-sama lakukan. Kalau itu sudah kamu lakukan, tentunya kamu akan bisa mengerti apa yang harus aku kerjakan, apa yang tidak menjadi kebutuhanku, kamu sudah bisa memilih. Karena saat ini kamu juga harus dituntut untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Tentunya kepada diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup untuk kegiatan cara belajar ini, ada beberapa pertanyaan yang nanti harus kamu kumpulkan melalui wali kelas, supaya nanti kamu bisa menemukan dan kami bisa mendampingi dan mengelola. Oh, ternyata kalian punya cara belajar seperti ini. Sehingga kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menemani kalian sukses menuju merdeka belajar yang akan kita lakukan bersama. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Gaya belajar seperti apakah yang sesuai dengan diri kamu sendiri? Sebutkan ciri-cirinya. Artinya tadi ada 3, saya beri clue-nya, cara belajarnya.
Mana yang cocok bagi kamu, sebutkan ciri-cirinya. Yang betul-betul dari ketiga cara belajar itu kamu banget. Sehingga kamu bisa menentukan, oh cara belajar saya begini. Yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Wes, Nah, Neki. kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang ketiga, ini yang paling penting, apa yang menjadi hambatanmu atau kendala untuk bisa mewujudkan belajar efektif? Silakan disebutkan. Itu yang nanti kita akan dampingi dan kita cari solusinya bersama-sama supaya kamu tidak terhambat. Kalau memang itu menjadi hambatanmu, biarlah kami juga menemani. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihanmu, sehingga ketika kamu terbuka, ini hambatan saya, ini kendala saya. Tetapi kami tidak menerima hambatan kendala itu berupa saya tidak punya uang. Nah, itu bukan sebuah hambatan, ya. Itu adalah malah peluang bagi kamu, karena kamu sekarang tidak punya uang, tentunya kamu harus berhasil mencari uang yang sangat banyak untuk memuaskan dirimu sendiri dan juga membanggakan orang tua. Yang terakhir adalah apa saja yang mau kamu cari, apa yang kamu ingin dapat dengan atau capai dengan belajar di SMK Gamal 1 Madiun. Nah, ini yang akan menjadi penutup untuk bagaimana cara belajar yang baik, efektif di SMK ini, supaya kami bisa mendampingi kalian untuk menuju sukses yang tentunya bisa membanggakan diri kalian sendiri. Masa muda memang masa yang menyenangkan, tetapi silahkan kalian juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian kerjakan ini. Ada sebuah pepatah mengatakan belakang parang kalau diasah tajam juga. Kalian tahu belakang parang itu tumpul dan andel. Tapi kalau kamu yang mengasah, maka dia tidak kalah tajamnya dengan parang yang sudah disiapkan dari awal untuk melakukan sebuah pekerjaan yang diharapkan. Anak-anak yang saya banggakan, saya tutup dengan sebuah cerita berkaitan dengan seorang pekerja yang dipercaya mengerjakan lahan untuk menebang pohon. Hari pertama dia berhasil menebang 10 pohon jati di hutan itu. Hari kedua, dia hanya mampu menebang 8 pohon. Hari ketiga, dia hanya mampu menebang 7 pohon. Hari keempat, dia hanya mampu menebang 6 pohon. Di hari yang terakhir, dia hanya mampu menebang 4 pohon. Kira-kira salahnya apa? Apakah karena pekerja ini capek? Tidak. Dia sangat energik, waktunya selalu ada. Jam 7 masuk, jam 8, jam 4 sore selesai. Setiap hari seperti itu. Jam 12 siang istirahat. Tetapi kenapa dia tidak produktif atau kurang produktif seperti hari pertama? Kira-kira jawabannya apa? Ya, kamu betul. Jawabannya adalah hanya satu. Dia lupa mengasah alat potongnya. Dia lupa mengasah gigi-gigi gergajinya. Hari pertama bisa dapat 10 karena alat potong itu masih runcing. Gigi-giginya masih tajam. Sehingga apa? Sehingga dia tetap bisa memperoleh hasil yang maksimal. Hari berikutnya mulai berkurang. Anak-anak yang saya banggakan, setiap dari kita selalu harus senantiasa diasah, diperbarui, ditajamkan. Supaya apa? Kita tetap produktif, efektif, dan menghasilkan banyak
karya yang tentunya itu juga menggembirakan bagi yang menyuruh kita dan menggembirakan bagi kita karena hasil kita maksimal dan kita bisa bekerja dengan cerdas. Selamat menikmati belajar di SMK. Galilah semua ilmu, pengetahuan, keterampilan yang ada di SMK Gamal 1 Madiun ini untuk kalian mampu menjawab tantangan dan membidik masa depan untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. SMK bisa, SMK hebat, Gamaliel Bisa. luar biasa. Bisa. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Saya harapkan kalian sudah absensi daring yang bisa dibantu. Pagi, Bu. Kemudian untuk kalian yang belum, mungkin ada temannya yang belum masuk ke ruang meeting virtual ini, tolong diingatkan. Kita WA nih, Bu. Kelengkapan kalian, administrasi kalian lengkap, baik absensi daring yang kalian isi maupun absensi melalui meeting virtual. Jadi kami harapkan absensi kalian lengkap pada acara MPLS ini, mulai dari mungkin hari ini ya, sampai besok itu diusahakan untuk hadir semuanya pada setiap sesi. Baik sesi pertama tadi pagi, sesi sekarang yang kedua, besok, kemudian besok itu ada 2 sesi juga, dan besok direncanakan akan ditutup kegiatan MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Antonius Hari Purwito, selaku Kepala Sekolah SMK Gamal 1. Nah, untuk itu kami harapkan kalian mengikuti semua kegiatan MPLS, ceramah-ceramah yang diberikan dengan sesama. Bahkan nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, yang harus kamu upload atau kamu share melalui wali kelas masing-masing. Tidak lama-lama menghabiskan waktu, maka pada kesempatan ini atau waktu sekarang ini kita akan mendengarkan pengarahan atau penjelasan tentang lingkungan bengkel atau sarana-sarana bengkel yang akan disampaikan oleh Bapak Elia Dwi Waluyo SPD selaku yang saat ini menjabat sebagai Wakasek Humas. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih host. Ya, baik. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari kedua MPLS SMK Gamaliel 1 Madiun untuk para siswa kelas 10. Halo. Halo, mohon maaf. Bisa saya lanjutkan ya, host? Iya, Pak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bengkel ya. Manajemen bengkel. Jadi pertama, ini langsung saja materi karena kita belum sempat untuk observasi ya. Kalau biasanya kalau kita di dalam keadaan normal ya kita mesti observasi dulu, tetapi nanti akan ada tugas-tugas yang sifatnya observasi tapi melalui video. Ya, jadi seperti itu. Baik, manajemen bengkel ya.
Nah, bengkel itu mungkin bisa next Pak, untuk operator bengkel kerja, ya bengkel kerja itu sekarang kalian diharapkan untuk tahu bengkel kerja itu untuk apa saja, ya itu bisa dibaca ya, bisa dibaca. Yang pertama untuk tempat latihan, ya latihan keterampilan. Yang pertama untuk latihan keterampilan, terus yang kedua untuk pembuatan produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi, ya kemudian untuk perbaikan atau perawatan, ya. Yang berikutnya itu dipakai untuk pengujian atau penelitian. Saya ulas sedikit ya. Jadi misalnya kalau di audio video, tempat untuk berlatih ya, contohnya melatih mengoperasikan sound system, ya berlatih untuk mengoperasikan sound system, ya. Terus di di listrik berlatih mengoperasikan PLC, di mesin berlatih mengoperasikan mesin bubut seperti itu. Terus di TKR, ya di TKR itu berlatih mengoperasikan alat-alat scanner misalnya. Terus di TSM juga begitu, ada scanner juga berlatih untuk memperbaiki, ya berlatih untuk menggunakan alat-alat pengecekan EVI misalnya, seperti itu, ya seperti itu pada siswa yang saya sayangi. Nah, berikutnya ya mungkin ini sudah jelas ya, perbaikan ya, pembuatan barang. Kebanyakan kalau pembuatan barang itu di jurusan ini, di jurusan audio video dan jurusan mesin. Nah, itu kebanyakan membuat barang. Tapi kalau di jurusan listrik, TKR, dan TSM, itu aktivitasnya banyak nantinya itu disebut jasa. Ya, mungkin bisa ke slide kedua. Nah, kemudian tentang namanya aja manajemen bengkel. Ya, kita belajar dulu manajemen. Jadi manajemen itu proses, ya mulai perencanaan, organizing, ya, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Ya, artinya apa? Manajemen itu ya memang merencanakan pelaksanaan-pelaksanaan di bengkel itu. Ya. Misalnya salah satu contoh, kalau ini kita bicara untuk kalian ya, untuk kalian dulu yang lebih praktis. Jadi sebelum praktek, itu kalau kita menerapkan manajemen, kalian merencanakan apa sih alatnya, apa sih bahan yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi job sheet-nya disiapkan. Terus kemudian dikumpulkan, di organizing ya, dikumpulkan alat-alatnya, nah, itu yang dibutuhkan apa. Nah kemudian pelaksanaan itu harus sesuai dengan prosedur kerja, seperti itu contohnya. Nah, lalu pengawasan itu ya tentunya di bengkel butuh pengawasan. Kalau bekerja itu harus di safety, begitu. Ya.
diawasi, ada mungkin listrik yang ya listriknya harus aman misalnya ya, terus ada alat-alat mekanis itu juga harus aman, itu perlu diawasi. Nah itu contoh praktis kecil ya, itu sebenarnya kecil saja untuk kalian itu belajar manajemen. Tetapi kalau lebih besar lagi itu skupnya ke lembaga memang. Jika kalian punya bengkel gitu, ya jika kalian punya bengkel maka manajemennya ya basicnya itu sama. Cuman kalau kalian nanti skup yang kecil di bidang kalian sendiri. Ya. Ya, tentu. Baik. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk misalnya apa namanya, kalian punya bengkel yang besar atau kita memanage lembaga bengkel yang besar, dibutuhkan sistem informasi manajemen bengkel. Nah, kalau kalian itu seperti apa ya sistem informasi manajemen bengkel itu, kan gitu ya. Sistem informasi manajemen bengkel adalah sistem yang mampu memberikan informasi yang merupakan hasil semua transaksi yang dilakukan oleh bengkel di mana satu sama lain saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh bengkel tersebut. Ya, contoh sekali lagi saya tidak memberi contoh untuk pengelolaan bengkel yang besar yang lebih profesional, tapi kita terapkan sendiri ke nanti kita sehari-hari ya. Misalnya mungkin saya break dulu ya. Tolong tidak merokok ya. Ya kita sudah santai, tapi ya dihargai juga. Ya lain kali bisa mungkin bajunya juga yang lebih baik gitu ya. Yang pertama jangan merokok ya. Terus saya lanjutkan ya. Jadi sistem informasi manajemen bengkel itu misalnya kalau diterapkan ke kalian itu meminjam alat ya, itu ada apa enggak alatnya? Nah, seperti itu. Ada atau tidak alatnya? Kalian ngecek ada apa tidak, ya. Bahannya apa, ada apa tidak, tinggal berapa. Nah itu kalian mengajukan daftar begitu, ditulis ada daftarnya, begitu itu contohnya. Nah tapi kalau sistem informasi nanti itu cenderung ke komputerisasi. Begitu para siswa. Jadi nanti kalian itu harus secara sederhana sudah menerapkan sebetulnya manajemen sistem informasi walaupun masih konvensional begitu. Nah, kalau sekolah itu sudah komputerisasi. Begitu. Nah, konvensionalnya tadi saya ulangi ya. Konvensionalnya tadi kalian ke gudang ya, minta bantuan ke petugas gudang untuk minta bahan. Itu untuk minta bahan ada apa enggak di list gitu ya. Kalau habis ternyata habis, nanti dibelikan lagi. Nah itu sistem informasi ya, sistem informasi tapi yang komputerisasi. Baik, nah yang petunjuk yang terakhir itu adalah peraturan penggunaan bengkel. Jadi saya singkat aja ya hari ini. Langsung ke peraturan penggunaan bengkel. Itu yang perlu kalian ketahui, itu memperhatikan keselamatan kerja. Ya, memperhatikan keselamatan kerja, itu
sangat penting ya. Kita nggak tahu apa namanya. Jadi kita tidak ingin ya celaka gitu kan. Tidak ingin kita celaka. Maka ya harus perhatikan keselamatan kerja. Contohnya pakai sepatu safety. Mudah-mudahan kalian tahu ya sepatu safety itu bagaimana spesifikasinya. Itu depannya ada plat, bahkan kalau yang di bidang perminyakan itu, pertambangan minyak itu di bawahnya, ya, bawahnya itu harus tidak boleh terpleset, sol bawahnya itu, contohnya itu tidak boleh terpleset sampai ke sana. Bahkan alat-alat yang di dunia di bidang perminyakan itu pun alat-alatnya itu tidak boleh kalau terbentur itu tidak boleh mengeluarkan bunga api. Mungkin kalian tahu ya fisika begitu ya, ada percikan kalau misalnya besi dengan besi dipukulkan itu bisa menimbulkan percikan. Nah itu tidak boleh sampai ke sana. Nah, tapi kalau di bengkel kita bagaimana? Ya, minimal sepatunya. Ya, sepatunya sepatu safety. Ya, terus yang di jurusan mesin kebanyakan pakai kacamata ya pada saat membukut itu jangan sampai ada. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira beresiko terhadap mata itu kasih kacamata. Terus kemudian apa namanya? Masker untuk menghindari debu ya. Kalau kita menggerinda listrik itu juga ada ya. Nah listrik wajib sepatunya berkaret, jadi tidak apa namanya, nanti kalau kesetrum bisa trip ya, jadi tidak bisa kesetrum, tapi alat pengamannya itu bisa turun. Tapi kalau untuk jurusan listrik, kalau sepatunya tidak berkaret, nanti ya malah kesetrum nanti, terasa tersetrumnya. Begitu. Ya. Terus menjaga, ya lanjutkan, oh ya, supaya enggak, ini ya, saya singgung semua ya, AV itu minimal masker, sama, supaya disinggung semua ya. AV minimal masker sama sepatu safety. Kalau TSM sama TKR hampir sama. Hampir sama itu masker, terus sepatu safety, dan bertopi. Biasanya bertopi, dianjurkan untuk bertopi. Begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini poin-poin yang penting kita bahas semua. Terus menjaga kebersihan bengkel kerja. Ya. Menjaga kebersihan bengkel kerja. Harus, itu wajib ya, setelah selesai bekerja, bahkan pada saat bekerja itu harus kondisi bersih. Jadi temporary atau sekali waktu kalian harus menyapu. Gitu ya, misalnya kerja 1 jam nih, 1 jam itu bekas-bekasnya sudah mulai kotor banyak, itu disapu. Ya, bersihkan. Jadi harus bersih kondisinya. Wajib itu. Terus menggunakan alat sesuai fungsinya. Ya, saya ambil contoh sederhana. Tang itu memang keras, tang ya, tahu tang ya, semua tahu tang ya. Tahu, ini alat tang ya. Kalau untuk memukul itu ya pakai hammer, pakai palu. Bukan menggunakan tang. Tang itu untuk menjepit, memotong, gitu. Jadi kalau ada paku, ya contohnya memukul benda, itu ya pakai palu, bukan pakai tang. Walaupun tang itu bisa dipakai untuk memukul, tapi tidak boleh, karena fungsinya seperti itu. Begitu. Terus, merusakkan alat. Nah, kalian
harus hati-hati, makanya dibaca petunjuk alatnya, ya, penggunaan alat, ya, petunjuk teknis itu harus hati-hati sesuai prosedurnya. Begitu. Nah, kalau merusakkan karena kecerobohan kalian sendiri, ya itu wajib mengganti. Ya, di semua begitu ya, teknisi-teknisi begitu, karena akan kelihatan misalnya alat yang harusnya dimasukkan listrik, ya, dimasukkan listrik DC, tapi kalian masukkan listrik AC, terus akhirnya jebol. Nah, itu ya harus mengganti, maka harus hati-hati. Ya, seperti tadi kita kembali lagi ke awal tadi, proses-prosesnya itu jelas. Dari merencana, terus melaksanakan, terus dari pengawasan itu, terus kemudian pengawasan itu sudah siap diuji apa belum hasil pekerjaannya. Begitu. Nah, saya yakin saya kalau kita disiplin mengikuti apa yang sudah menjadi aturan, menjadi prosedur, itu saya yakin akan berjalan dengan lancar. Jangan salahkan orang lain jika kemudian kejatuhan hukummu cepat, gitu ya, jangan salahkan. Karena apa? Itu dianjurkan atau wajib menggunakan sepatu safety, sehingga kalau kejatuhan besi itu kena platnya saja, tidak sampai kena kuku, itu plat dari sepatu, seperti itu. Nah, ya saya cerita sedikit ya, kalau saya itu terbiasa pakai sepatu itu juga safety ya, para siswa. Kalau sudah terbiasa, kalau tidak pakai sepatu safety, contohnya, ya akan risih, ya takut kalau terjadi kenapa-kenapa, risih, sudah risih, begitu. Baik. Terus yang berikutnya, tidak bercanda selama berada di bengkel kerja. Ya, kalau sudah di SMK, dikurangi guyonnya ya, dikurangi guyonnya. Boleh guyon, tetapi tidak pada saat bekerja. Nanti guyon-guyon, terus kemudian senggol-senggol, ya, temannya jatuh di mesin bubut yang sedang berputar. Nah, itu bahaya sekali, ya kan? Bisa bisa jarinya bisa terpotong, ya, karena terkena putaran itu, putaran mesin bubut. Ya, jadi tidak boleh guyon pada saat bekerja di bengkel. Kalau istirahat sudah boleh guyon. Ini juga yang penting juga merapikan, membersihkan dan mengembalikan alat yang dipinjam. Ya, bersih, rapi. Terus alat itu juga harus dalam kondisi yang utuh, baik pada saat dipinjam maupun saat dikembalikan. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir mengkondisikan bengkel seperti keadaan semula. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya kan? Setiap kalian masuk bengkel pasti dalam keadaan bersih, rapi. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah dibiasakan untuk merapikan dan membersihkan, merapikan alat dan membersihkan ruang-ruangannya. Nah, pada saat kalian masuk itu bersih dan rapi. Terus kemudian kalian keluar itu sebelumnya harus membersihkan dan merapikan. Begitu, karena masuk sudah manajemen bengkel itu perlu pemeliharaan dan perawatan yang terencana,
tak terencana, ya kan? Terus alat-alat itu harus fix dan lokasi penyimpanan alat dan bahan. Itu. Ya. Pesannya adalah alat itu harus fix atau dalam keadaan baik. Karena itu untuk praktek. Jadi kalian tidak boleh merusakkan alat-alat yang ada di bengkel karena itu dipakai untuk berlatih kita semuanya. Seperti itu. Nah, baik untuk materi manajemen bengkel itu singkat saja sampai di sini. Nanti tugasnya saya share dulu ya di grup kelas. Oke? Jadi melalui wali kelas nanti akan saya share tugas-tugasnya, yaitu melihat YouTube ya, melihat YouTube bengkel-bengkel atau bengkel sekolah kita. Ya, nanti saja saya share, kalian bisa istirahat dulu, tidak apa-apa. Nanti saya share melalui wali kelas, setiap jurusan ada, setiap jurusan ada tugasnya, ya, jadi tugas per jurusan. Demikian, terima kasih anak-anakku, para siswa SMK Gamaliel 1 Madiun. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu untuk tatap muka di praktek ya. Mudah-mudahan kondisi segera membaik dan kita segera bertemu untuk beraktivitas di bengkel SMK Gamaliel 1 Madiun. Gitu. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap semangat. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke... Sekali lagi saya ingatkan, yang belum absensi daring, silakan absensi daring. Kemudian untuk pertemuan besok, ya, untuk pertemuan besok, pagi jam 7:30 sudah harus absensi daring. Insya Allah. Setelah itu silakan masuk pada Insya Allah lah. meeting virtual di Zoom ini. Kemudian ketika kalian Insya Allah Bu, Insya Allah. diri Naik tangi. mematikan Udah apa mau? Ngantuk. Insya Allah les pagi. pertemuan kita pada Lah aku krungu lho menapa wi. masa pertemuan sekolah. Tetap kami ingatkan, jaga diri kalian supaya tidak terjangkit virus COVID-19. Corona. Adalah tetap menggunakan masker ketika kalian keluar. Kemudian jaga jarak ketika kalian berada di kerumunan orang-orang, ya. Kemudian Plus 62 los. Oh nggih. menggunakan sabun. Nah, itu adalah usaha kalian atau usaha kita agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dan kita tetap berharap bahwa kita selalu dalam kondisi sehat, sehingga kita dapat mengikuti aktivitas kegiatan, khususnya MPLS SMK Gamaliel 1 Madiun dengan lancar. Dan kita akan ketemu besok pada MPLS untuk hari yang dan di akhir acara kita juga akan mengikuti MPLS secara daring yang akan dilaksanakan atau yang akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Gamaliel 1 Madiun, yaitu Bapak
Yos Hari Purwito. Yuk Bunda cepat. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tutup ya acara kita dan kita cepat. kegiatan kita boleh berjalan dengan lancar sepanjang pagi hingga siang hari ini. Kita berjumpa besok. Tuhan memberkati dan selamat siang. Sampai ketemu besok. Siang, Bu. Bu. Ayo, Siang. kamu.